Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita manga Gods Apocalypse, yang mana ini adalah manga spin-off dari Record of Ragnarok. Cerita ini adalah tentang sisi lain dari mitos-mitos spektakuler tersebut, tentang sebuah apokalips yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Pada saat yang sama ketika Zeus mengumumkan dimulainya Ragnarok, seorang pria berambut perak mengamati dari latar belakang. Ia mengeluh tentang bagaimana para tetua bodoh itu selalu membuat kegaduhan, sebelum akhirnya mengutuk mereka dan mempertanyakan apa yang membuat para dewa merasa diri mereka begitu penting. Beberapa jam setelah konferensi mengenai kelangsungan hidup umat manusia, Zeus mengumpulkan semua dewa sekali lagi. Sambil berdiri di atas podium, Zeus memberitahu mereka bahwa alasan mereka semua ada di sana adalah agar ia bisa mengumumkan nama-nama mereka yang akan bertarung demi para dewa di acara Ragnarok. Di antara banyaknya dewa yang bersemangat, dewa matahari bernama Ra-Horakti menghela nafas dan mengkritik Zeus karena menganggap ini adalah masalah sepele. Lalu Morrigan yang dijuluki Dewi terkuat merasa terhibur dengan aksi dramatis Zeus dan merasa sangat yakin bahwa namanya akan masuk dalam daftar pilihan petarung di Ragnarok. Di sisi lain, seorang dewa tampak berbaring santai dengan buku menutupi wajahnya. Teman-temannya memberitahu bahwa pengumuman akan segera dimulai, namun ia tampak tidak tertarik. Saat Zeus siap mempresentasikan susunan pemain, daftar nama para dewa pun muncul. Pertama ada Buddha, lalu Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Herakles, Thor, Bisamonten, Anubis, Odin, Shiva, dan Beelzebub. Kebingungan melanda para dewa yang tidak melihat nama mereka di sana. Ahura Mazda, dewa tertinggi Zoroastrianisme, bertanya apakah ada kesalahan. Zeus menegaskan tidak ada kesalahan, yang memicu sebuah kemarahan besar. Dewa Ra dan Morrigan juga merespon dengan murka. Pembuluh darah di dahi Ra menonjol, sementara Morrigan menghancurkan sebagian tempat duduknya. Morrigan yang murka hampir saja mengamuk sebelum sebuah galah panjang memanjang di depannya untuk menghentikan pergerakan Morrigan. Senjata galah atau tongkat tersebut ternyata adalah milik Sun Wukong, sang petapa agung yang setara dengan surga. Wukong menginstruksikan para dewa untuk tenang dan melihat daftar itu lebih teliti. Ragnarok adalah turnamen 13 lawan 13. Namun daftar Zeus hanya berisi 12 nama saja. Zeus yang kembali ke ukuran normalnya tertawa melihat Wukong yang bisa menenangkan para dewa. Ia kemudian mengungkapkan rencananya. Zeus akan mengadakan pertempuran di antara para dewa untuk memperebutkan satu slot terakhir tersebut. Ia menyebutnya sebagai sebuah pesta atau hiburan karena kemenangan melawan manusia dianggap sudah pasti. Zeus mengumumkan bahwa ia akan mengadakan turnamen terlarang bagi para dewa sambil menunjuk ke arah dewa Ra-Horakti. Ia memancing para dewa untuk membuktikan siapakah yang terkuat dalam pertarungan dewa versus dewa. Pria berambut perak tadi juga tersenyum penuh semangat. Zeus mendeklarasikan bahwa turnamen ini disebut sebagai Apokalips. Hermes dan Ares kemudian berdiskusi di belakang panggung. Hermes mengungkapkan kekhawatiran tentang para dewa yang tidak terpilih, di mana kebanyakan adalah dewa yang tidak dapat dikendalikan, bahkan berbahaya bagi para dewa sendiri. Disebut sebagai outer gods atau dewa yang hidup di luar aturan surga. Dengan dicabutnya tabu ini, para outer gods ini akan saling beradu dalam apokalips. Ra-Horakti menghampiri Zeus, menuduhnya meremehkan para dewa yang lain. Saat itu Ares berusaha menjelaskan tentang kesalahpahaman di antara Ra-Horakti dan keputusan Zeus. Namun Ares tiba-tiba berkeringat deras seakan dibuang ke dalam sebuah gurun pasir yang sangat panas setelah ia menatap mata dari Ra-Horakti.
Ra yang dikenal sebagai dewa yang tak terhentikan pernah mencoba memusnahkan manusia sendirian di masa lalu tanpa persetujuan dari konferensi. Saat mereka berdebat, pria berambut perak yang ditunjukkan di awal cerita menyela sambil mengelus anjingnya bernama Geis. Pria itu ternyata adalah cucu lain, menantang Ra Horakti dan bahkan bertanya kepada Zeus apakah ia bisa mendapatkan tahta Zeus jika ia memenangkan turnamen ini. Ra Horakti yang awalnya marah justru merasa tertantang dan setuju bahwa pemenang Apokalips harus mendapatkan sebuah hadiah besar. Zeus akhirnya memutuskan bahwa babak pertama Apokalips akan mempertemukan Ra Horakti melawan cucu lain. Di arena khusus di bawah Katedral Valhalla, Jarl atau murid nomor 1 dari Heimdall mengumumkan hadiah tambahan bagi pemenang, yaitu hak untuk menambahkan satu ketentuan apapun ke dalam konstitusi Valhalla yang disebut sebagai hukum universal para dewa. Jarl kemudian mempresentasikan daftar petarung dari Apokalips. Pertama ada Ra Horakti, lalu ada cucu lain, Sun Wukong, Prometheus, Zuko, Indra, Neza, Morrigan, Ahura Mazda, Muramasa, Raja Enma, Shinigami, Belial, Leviathan, Surtur, dan Hydra. Babak pertama ialah sang dewa matahari Ra Horakti melawan sang prajurit kesepian cucu lain. Ra Horakti memasuki arena dengan megah di atas tumpukan para budaknya, memancarkan aura dewa di atas para dewa. Di sisi lain, cucu lain keluar membawa batang pohon besar di bahunya. Jarl memperkenalkan cucu lain sebagai pahlawan setengah dewa atau demigod dari mitologi Celtic yang dijuluki sebagai sang tak teratur. Meskipun penampilannya tampak seperti pemuda keren, cucu lain dikatakan bisa berubah menjadi monster iblis dalam sebuah pertempuran. Dengan penuh tantangan, cucu lain menyuruh Ra Horakti untuk segera memulai pertarungan ini. Jarl memberi aba-aba untuk mulai, dan begitu pertarungan dimulai, cucu lain langsung meloncat ke udara sambil mengayunkan batang kayu raksasa yang ia gunakan sebagai senjata. Ra Horakti tetap tenang. Ayunan pertama ditepis dengan mudah. Ra Horakti hanya melangkah ke samping tanpa sebuah usaha yang terlalu besar. Cucu lain kesal, lalu melemparkan serangan bertubi-tubi, mengayunkan batang kayu itu berkali-kali. Namun Ra terus menghindar dengan santai. Jarl menjelaskan bahwa Ra Horakti hanya menghindar sedikit demi sedikit dan dilakukan berulang kali, seolah tidak terancam sama sekali. Para dewa yang lain juga mengamati. Ares kagum karena cucu lain menyerang tanpa menahan dirinya. Sementara Zeus mengakui semangat yang besar dari cucu lain. Lalu Hermes menilai gaya bertarungnya terlalu liar dan brutal. Ra Horakti mengejek cucu lain, menyebutnya bertarung tanpa sebuah kecerdasan, taktik maupun keilahian. Ia bahkan berhenti bergerak saat cucu lain kembali mengayunkan senjatanya. Ternyata Ra Horakti menahan serangan itu hanya dengan bagian belakang lengan kirinya. Cucu lain terkejut. Para dewa lain seperti Sun Wukong, Morrigan, Hermes juga terpana. Sementara Zeus hanya bisa tertawa kecil. Jarl menyimpulkan, Ra seakan berkata bahwa ia bahkan tidak perlu menghindar. Cucu lain pun mundur terengah-engah, keringatnya mengalir deras. Banyak dewa menilai pertarungan ini berat sebelah. Wajar saja, yang satu adalah dewa matahari dan yang lainnya hanya makhluk setengah dewa. Namun dari bangku penonton, 4 dewa penjuru Tiongkok memperhatikan dengan serius. Pertama ada Baihu atau White Tiger yang tak menyangka kalau Ra Horakti sekuat ini. Lalu yang kedua ada Qinlong atau Azure Dragon yang mengatakan jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Dan selanjutnya ada Genbu, sang penyu hitam, yang mengatakan kalau status cucu lain sebagai manusia setengah dewa yang membuatnya lemah.
Dan terakhir ada pemimpin mereka yaitu Zuko, sang burung vermilion merah, yang mengatakan Dewa Ra mungkin sedang menyiapkan sesuatu. Cucu Lain sadar serangannya seharusnya tidak bisa ditahan dengan satu lengan saja. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak terlihat dari Rahorakti. Saat ia kembali maju menyerang, tubuhnya tiba-tiba berhenti, kakinya gemetar, dan keringat bercucuran tanpa henti. Ares menyadari ini sama seperti yang ia alami sebelumnya. Ra dengan suara dingin juga berkata bahwa Cucu Lain akhirnya mulai merasakan kekuatannya. Suhu arena pun melonjak. Para penonton ikut berkeringat dan kehausan. Dewi-dewi Mesir datang dan membagikan minuman dingin. Bastet menjelaskan bahwa saat Rahorakti bertarung, tubuhnya memancarkan panas yang luar biasa, mengubah arena seperti gurun pasir. Rahorakti mengaktifkan tekniknya, Prominence Field sepenuhnya. Gelombang panas membara menyelimuti arena. Tubuh Cucu Lain mulai terbakar. Ia menancapkan batang kayunya ke tanah agar tidak terhempas. Panasnya seperti api neraka, bahkan Jarl mundur ke atas. Zeus memuji teknik itu sebagai kekuatan sejati dari Dewa Matahari. Hermes menjelaskan bahwa kecepatan dan kekuatan Cucu Lain menurun drastis karena panas yang dihasilkan dari kekuatan Rahorakti. Itulah sebabnya Rahorakti bisa menghindar dan menahan serangannya dengan mudah. Melihat kondisi dari Cucu Lain, Jarl hampir menyatakan pertarungan ini selesai. Sedangkan Ra mengeluh bahwa duel ini sia-sia dan ia hendak pergi. Tiba-tiba lantai arena pun retak. Cucu Lain menghantam tanah, menembakkan pecahan batu seperti peluru ke arah Rahorakti. Rahorakti pun menghindar, menepis puing-puing itu. Namun tiba-tiba Cucu Lain muncul di sampingnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mengayunkan senjatanya sekali lagi. Rahorakti terpojok. Ia tak sempat menghindar ataupun bertahan. Dengan terpaksa, Rahorakti menendang wajah Cucu Lain, melemparkannya ke belakang. Zuko tersenyum. Rahorakti dipaksa bertarung di luar gaya biasanya. Lalu Zeus menyadari satu hal, kekuatan dan kecepatan Cucu Lain meningkat drastis. Cucu Lain tersenyum. Dia berkata ia baru saja mulai merasakan panasnya dan menantang Rahorakti untuk terus melanjutkan ini. Para dewa menyadari hal yang sama. Pertarungan ini baru saja menjadi sebuah pertarungan yang menarik. Tiba-tiba Rahorakti mematikan Prominence Field. Arena pun terdiam, semua mata tertuju kepadanya. Cucu Lain sempat mengira Rahorakti menyerah, namun ia melihat wajah Ra dari dekat. Urat-urat menonjol, satu matanya mendongak ke atas, amarahnya terasa nyata. Cucu Lain menoleh ke langit. Di atas sana, sebuah bola cahaya raksasa mulai terbentuk. Saat bola cahaya itu turun, Jarl dengan bingung menyadari wujud aslinya, yaitu seekor burung mekanik raksasa berwarna emas. Burung itu melesat turun dengan kecepatan tinggi menuju arah Rahorakti. Dengan wajah memerah penuh semangat, Bastet berseru. Dia sangat kagum dengan kekuatan Rahorakti. Ra sudah memakai senjata dewanya di ronde pertama, sesuatu yang sangat berlebihan. Begitu burung mekanik itu menyatu dengan Rahorakti, cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Cucu Lain kesal dan menyebutnya sebagai tabir asap murahan. Cucu Lain langsung melompat maju dan berteriak agar Rahorakti berhenti memakai trik yang murahan. Namun seketika ia terkejut. Rahorakti tiba-tiba muncul tepat di sampingnya, mengenakan burung mekanik itu seperti sebuah baju tempur. Ra berkata bahwa Cucu Lain salah paham. Semua orang terkejut melihat ini, termasuk Cucu Lain, Zeus, Shiva, dan Zuko. Ra mengepalkan tinju kanannya, mengisinya dengan sebuah energi, lalu menghantam perut Cucu Lain dengan sangat keras, sambil menyatakan bahwa di apokalips ini yang dibutuhkan hanyalah kekerasan murni tanpa kompromi.
Pukulan itu membuat cucu lain terpental dan menghantam sebuah dinding. Jarl terpana dan bertanya-tanya, bentuk apa ini sebenarnya? Para dewi Mesir seperti Hathor, Bastet, dan Isis menatap Ra dengan campuran kagum dan terpesona. Bastet menjelaskan bahwa Ra kini telah menyatu dengan senjata dewanya yang bernama Horus. Bentuk ini dikenal sebagai Horakti Form, dewa matahari cahaya. Para dewa yang menonton juga membicarakan hal yang sama. Mereka bahkan tidak bisa melihat serangan Ra barusan. Zeus terkesan, sementara Sun Wukong menyadari Horus jelaslah bukan zirah biasa. Ia bisa memberikan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan bagi Ra Horakti. Cucu lain jatuh kembali ke arena dari kawah dan tersenyum. Ia melihat peluang karena prominence field milik Ra Horakti telah dimatikan. Urat-urat di kakinya pun menonjol. Ia berniat membuktikan dirinya dalam adu kekuatan dan kecepatan murni. Saat ia menyerang, Ra Horakti mengejeknya, bertanya apakah ia masih belum paham. Bagian tengah Horus bersinar, lalu menembakkan panas yang terkonsentrasi, membakar cucu lain lebih parah. Ra Horakti menyatakan cucu lain bahkan sudah tidak pantas untuk menandinginya. Jarl bertanya-tanya, apakah ini kekuatan prominence field lagi? Bastet menjelaskan, Horus bukanlah baju zirah, melainkan sebuah penguat. Ia memadatkan panas dari prominence field, yaitu gelombang panas 360 derajat dari tubuh Ra Horakti, menjadi sebuah serangan terarah untuk meningkatkan serangan, pertahanan, dan pergerakan dari Ra Horakti. Dengan Horakti Forme, inilah Ra Horakti yang dulu hampir memusnahkan umat manusia sendirian. Meski akhirnya ia dihentikan, dibutuhkan banyak dewa untuk menghentikannya. Dan tetap saja sebagian besar Mesir berubah menjadi gurun pasir. Itulah alasan kenapa Ra Horakti dijuluki unstoppable atau yang tidak terhentikan di antara para outer gods. Cucu lain kembali dihantam ke dinding, namun ia masih tersenyum dan bergerak cepat mencoba serangan kejutan. Namun penonton mulai bosan. Ini sudah bukan pertarungan yang seimbang. Setiap kali cucu lain mendekat, Ra melepaskan panas yang membuatnya tersungkur lalu berlutut. Sorakan penonton pun menggema, meminta Ra Horakti segera menghabisi cucu lain. Ra menarik rambut cucu lain dan berkata akan memperlihatkan serangan ilahi sejati. Ia menghantam cucu lain ke udara. Lalu Shiva menyimpulkan ini sudah berakhir. Ra Horakti memakai flare shift, menyemburkan panas dari punggungnya untuk muncul di belakang cucu lain di udara. Lalu terus menendang dan menghujaninya dengan serangan sambil berteriak bahwa inilah keilahian. Dia sangat anggun, kuat, berkualitas, dan penuh tujuan. Jarl terkejut melihat jurus dari Ra Horakti bernama Midnight Sun, di mana Ra Horakti terus memukul cucu lain di udara tanpa membiarkannya jatuh. Para peserta Apokalips mengakui kekuatan dari Ra Horakti. Neza menyebutnya sebagai orang yang kuat. Lalu Indra tertawa puas karena Ra Horakti mampu membuktikan kesombongannya. Bahkan Zeus mengakui ia mungkin meremehkan kekuatan dari Horakti Form. Ra kembali mencengkram kepala cucu lain dan menjatuhkannya ke arena, sambil berkata bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepada Zeus suatu hari nanti. Ia menyatakan inilah keilahian sejati. Namun cucu lain masih sadar. Ia tertawa, mengeluh suara para dewa membuat telinganya berdarah, dan mengangkat tangan kanannya pelan-pelan. Semua mengira pertarungan ini telah usai, kecuali satu dewa, yaitu Morrigan, dewi perang dan outer god yang memiliki julukan Unbelievable. Dia tersenyum dan tahu kalau cucu lain masih punya masa depan. Tiba-tiba, ujung batang kayu cucu lain yang tertancap di arena bergerak, seperti memiliki kaki. Benda itu merayap sendiri menuju cucu lain, membuat Jarl,
Ares, Bastet, dan Rahorakti terkejut. Batang itu menopang tubuh dari cucu lain. Dengan susah payah ia pun berdiri. Pertarungan ini belum berakhir. Ulster Cycle adalah kumpulan legenda atau cerita rakyat. Di dalamnya hidup kisah pahlawan cucu lain, Dewi Perang Morrigan, dan banyak tokoh lainnya diungkapkan. Karena diturunkan dari mulut ke mulut, tiap cerita memiliki versi yang berbeda. Namun ada satu kebenaran yang selalu sama. Kebenaran yang hanya diketahui oleh mereka yang terlibat langsung dalam legenda itu. Dari tribun, Morrigan menonton pertarungan sambil tersenyum sinis. Ia yakin kekuatan cucu lain belum sepenuhnya terlihat. Ia menyebutnya sebagai seorang anjing pemburu dan mengingatkan bahwa cucu lain adalah satu-satunya pria yang pernah mengalahkannya. Di arena, cucu lain yang telah terluka parah kembali berdiri. Rahorakti pun terkejut. Menurut perhitungan Rahorakti sebagai petarung tingkat dewa, kerusakan yang ia berikan kepada cucu lain seharusnya sudah melampaui batas daya tahan makhluk manapun. Namun tiba-tiba Rahorakti merasakan firasat yang mengerikan, seolah tubuhnya berada dalam genggaman tangan raksasa. Saat itu juga kulit cucu lain mulai menggelap, giginya menajam, dan dengan satu tangan ia mengangkat sebatang kayu raksasa. Rahorakti langsung sadar, kekuatan aneh yang ia rasakan adalah kekuatan ilahi tersembunyi yang ada dalam tubuh cucu lain. Pertukaran yang menentukan nasib pertandingan ini tidak berlangsung lebih dari 5 detik saja. Zeus, Zuko, Sun Wukong, dan Morrigan menyaksikan ketika cucu lain melemparkan sesuatu yang selalu muncul dalam setiap kisah Ulster, yaitu Gae Bulk, sebuah tombak terkutuk yang pasti mengenai dan membunuh musuhnya. Rahorakti segera mengalihkan seluruh prominence field ke belakang Horus dan melakukan manuver untuk menghindar total. Keputusannya tepat. Semua yang hadir yakin bahwa Gae Bulk mustahil untuk ditahan. Namun saat Rahorakti mengira ia telah lolos, cucu lain melompat maju dengan kecepatan luar biasa, menyusul kayu tersebut itu di udara. Alih-alih melemparkannya lagi, cucu lain mengaitkan ujung kayu itu ke pergelangan kakinya. Makna sejati dari Gae Bulk adalah tombak yang mengembang. Kayu itu membengkak menjadi sebuah bola raksasa, lalu terbelah menjadi puluhan duri berbentuk panah yang menghujani Rahorakti dari atas. Gae Bulk bukanlah senjata biasa, melainkan teknik terlarang, menghancurkan senjata sendiri dan mengubah pecahannya menjadi hujan serangan yang tak terhindarkan. Rahorakti meraung dan melepaskan prominence field maksimum output dari dadanya. Namun serangan itu sia-sia. Duri-duri itu menembus medan cahaya, menghancurkan tubuh Rahorakti sepenuhnya. Bastet, Isis, dan Hathor terkejut ngeri, sementara Ares dan Hermes tercengang. Namun Zeus, Sun Wukong, dan Morrigan justru tersenyum puas. Saat tubuh Rahorakti tergeletak tak bergerak, di mana ia tertusuk duri kayu di sekujur badannya, Jarl menyatakan pertandingan berakhir. Kesimpulan legenda Ulster selalu sama. Senjata Gae Bulk adalah tombak yang pasti mengenai musuhnya serta akan membunuh musuhnya juga. Waktu pertandingan adalah 15 menit 13 detik. Babak 16 besar, pertandingan pertama dari Apokalips dimenangkan oleh cucu lain.